Pemirsa, kita sudah berkunjung lagi ke Kampung Mati dan kita ini nanti akan berkunjung atau sowan ke rumah Bapak Duko. Tunggu ya kita perjalanan kita. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah Bapak Sumiran dan saat ini saya sudah bersama putrinya dengan siapa, Dok? Namanya? Septi, Kelas berapa, Dok? kelas 4. Kelas 4. Septi, dulu nggak waktu di rumah di Kampung Mati, Septi pernah apa di rumah itu pernah ngalamin apa? Mengalami takutan. Ketakutannya kenapa? Kok ketakutan kenapa? Dulu aku itu masih kecil, saya nonton TV, tiba-tiba ada yang itu warna putih kayak orang, nggak ada mata hidung sama mata. Nggak ada matanya, nggak ada hidungnya gitu. Ya, Itu Septi sendirian atau sama ibu waktu itu? sama ibu yang masih di dapur Sama ibu yang masih di dapur saat itu hujan. pada saat hujan. Ya, Tapi kalau nah waktu itu terus Septi waktu diganggu seperti itu, Septi bilang sama ibu. Terus ibu gimana? ya nggak tahu sih. Saya langsung jemput, mana hantunya, nama Septi waktu tidur gitu, waktu istirahat gitu pernah nggak diganggu? Pernah Pernah. Gangguannya apa Septi yang pernah dialami? ada kucing berwarna hitam di luar. Kucingnya ngapain? Masih jalan ya, apa itu di rumput, Di rumah. jadinya kayak suara-suara itu. Ada suara-suara. Nah, kalau selama di rumah ini kan Septi pasti punya apa ya, main atau pernah nggak kalau misalnya kan kemarin kan Mbak Uli sama suami Mbak Uli kan main ke rumah sana. Itu kan ada sungai, ada segala macam. Septi pernah nggak apa main di sekitar sungai itu atau pernah nggak ngalamin diganggu atau apa gitu? Enggak, Nggak pernah. Jadi Septi kalau diganggunya itu pas di rumah atau di mana Septi? di rumah. Di rumah gitu. Takut nggak Septi? Takut. Takut. Septi di sana pernah lihat hantu apa aja? Hantu putih sama hantu hitam sama burung hantu. Sama burung hantu. Yang paling bikin Septi takut yang mana? Yang sering Hantu ganggu. hitam. Hantu hitam. Ganggunya apa Septi? Hantu hitamnya? Di kaca warna hitam kan mama apa itu ambil barang-barang, tapi saya lihat kok ada hitam-hitam itu. Ya saya suruh, "Ma, coba kamu ke situ lagi." Beda. Udah beda lagi. Mm-mm. Apa yang tampak? Warna hitam. Warna hitam. Itu sering terjadi. Ya agak itu kadang. Nah, selain Septi pernah mengalami pengalaman-pengalaman tadi, ternyata di sini kita melihat bahwa Septi itu punya bakat bakat gambar. Bisa tunjukin Septi gambarnya seperti apa? Wah, nggak kelihatan nih. Di shoot. Ini buku gambarnya juga bisa dilihatin nih. Mana nih? Ini salah satu hasil gambarnya Septi ya, bisa dilihat. Terus ini juga ini ya. Nah, ini juga nih. Oke ya. Tuh. Selain itu mana lagi Septi? Ya. Yang mana? Ini gambar apa Septi? Unicorn. Unicorn. Nah, Septi itu menggambar ini tuh kalau bisa kita lihat ya, pemirsa nih, Septi tuh langsung jadi gambarnya. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Jadi nggak perlu kalau kayak kita kan biasanya sok dihapus segala macam. Kalau dia nggak, dia punya bakat terpendam sebenarnya. Ya, terima kasih pemirsa. Terima kasih Mbak Septi ya, Dik Septi ya. Kita sudah bertemu lagi dengan Ibu Sumiran gitu. Nah, mungkin gimana Bu kabarnya? baik. Alhamdulillah sehat ya. Bu bisa cerita nggak Bu pengalaman yang
pernah Ibu alami pengalaman mistis ya, kita bilang mistis ketika Ibu pernah tinggal di sana? Kalau saya pas mandi di situ kadang-kadang itu mendengar suara anak kecil, orang nyanyi-nyanyi, cewek, berbau itu orang memasak. Padahal di rumah saya kosong, pas saya di sungai kok ada itu bau orang memasak gitu. Iya. Itu setiap hari Bu atau Ya gimana? kadang-kadang kalau saya sudah sore di situ, ya waktu membangun ini lo bikin rumah ini kan saya jam 6 masih di sana, terus pulang ke sini sudah itu agak sore. Jadi udah Ya, mau langsung- gelap gitu Bu. Iya, langsung mandi, cuci baju itu mendengar itu. Kadang-kadang itu bau orang memasak, ya kadang-kadang ada orang memanggil mandi teh. Saya tengok ini tapi nggak ada orangnya. Iya. Selain itu apalagi Bu yang pernah Ibu alami? Saya kalau ambil tuh air di mata air tuh kalau dulu nguras itu melihat orang glibat-glibat itu tapi nggak ada saya tuh. Setelah itu kok ada itu batu yang kayak dilempar dari atas tapi nggak sampai bawah. Terus Langsung hilang hilang. gitu suaranya Iya. Bu. Ya itu. Kalau itu hal-hal ini kan Ibu sering alami ya, sering Iya. ngalami kejadian-kejadian itu. Kalau akhir-akhir ini pernah nggak Bu ngalami? Ya itu seperti kadal akan saya injak hilang. Yuk terus itu ada bongkok itu loh bergoyang-goyang, tapi saya nggak menggoyangkan, langsung saya goyangkan ganti itu. Ya, kalau misalnya ini Bu, pernah nggak Bu Ibu mengalami bersama dengan putri Ibu Septi tadi? Ya pernah. Apa Bu pengalamannya? Ya kalau saya memasak itu Septi diganggu kayak bayang-bayangan orang di kamar, kan ada kacanya, tapi saya ada di dapur itu kok ada orang di situ di kamar kelihatannya hitam. Terus Septi bilang, "Mama, kowe rono kuwi." Terus saya bilang enggak, terus gitu Septi takut. Yuk terus saya marah-marah, mana yang mengganggu kamu, saya ambil sapu nanti saya sabet pakai sapu ini gitu. Terus gitu terus Septi terus diem aja. Gitu. Iya. Tapi masih sering nggak Bu gitu terjadi gitu? Septi sekarang jarang di sana, nggak mau ke sana, takut. Septi terus ke sini. Terus tinggal di rumah Iya, yang sini. siang dan malam. Kalau malam di sini, kalau siang ke sana, cari kayu, terus cari rumput, itu punya kambing satu itu. Iya. Saya pernah nggak Bu waktu Ibu misalnya pas sendirian ya, misalnya lagi sendirian siang-siang hari gitu, terus tiba-tiba Ibu lagi jalan gitu digangguin, pernah nggak Bu? Nggak pernah ya. Dulu itu di bawah pohon bambu itu cuma dilempar batu Dilempar dua kali. Iya. Sering Bu setiap lewat Dua kali? dua kali. Iya. Terus Ibu melakukan apa kalau Ya digangguin? tetap saya berdiri, saya pandang. Ngapain kamu mengganggu saya? Saya kan saya nggak pernah ganggu kamu kok ganggu saya gitu. Saya tetap tenang. Saya percaya kepada yang kuasa gitu. Ibu kalau hari-hari lebih banyak tidur di rumah yang di Kampung Mati atau yang di sini Bu? Kalau siang saya di sana, nanti jam 10 pulang ke sana, yuk nanti kira-kira jam 3 saya ke sini. Jam 3 balik sini. Iya. Nanti sore balik sana lagi. Iya. Oh. Ya, kalau malam tidur di sini. Oh, malam tidur sini. Ya, karena Septi nanti kesiangan kalau berangkat sekolah, kalau di sana. Kalau pas selama Ibu misalnya tidur dia di rumah di Kampung Mati, rumah yang di Kampung Iya. Mati, pernah nggak Bu tiba-tiba digangguin atau apa, atau mungkin ada Ya. muncul sosok kayak bapak Ya atau gimana? dulu enggak pernah. Nggak Ya pernah. cuma itu pas total mati lampu, saya itu cari senternya itu padahal dekat, kok saya jalan sampai agak jauh kok kayak didorong. Ini sampai ini kena soko, lingir soko sama ini apa itu? Triplek. Ini jadi ini. Itu habis itu terus itu saya tidur. Septi nangis tuh keras karena ketakutan itu total. Oh, Septi juga mendengar ya. Ya kalau di situ kan sering total bertahan sampai 4 hari 3 hari di situ. Ya, Ibu mungkin Ibu bisa memberikan pesan ya ke pemirsa Wisata Nusantara, kalau kita itu gimana tuh kalau kita berhadapan dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan gitu Bu. Monggo Bu.
Maksudnya kalau biar nggak takut apa gimana sih, seperti apa gitu loh, Bu? Kalau berhadapan makhluk itu yang nggak bisa dilihat, pikirannya harus tenang, dilawan dengan rasa berani, jangan takut. Walaupun itu melihat apa, kalau berani harus didatangi dengan rasa yang berani, tenang gitu. Oke. Iya. Berarti artinya bahwa kita jangan pernah takut Ya, ya. harus Kita dilawan dengan rasa berani. Oke, kita Itu tidak biar boleh makhluk- takut dengan makhluk apapun karena bagaimanapun kita lebih tinggi lebih ya tinggi daripada derajatnya makhluk seperti daripada- itu ya, Bu iya, ya. iya. Ya, matur nuwun Ibu Eh, Sum. Ya. Ya, Pak Sumiran, ini kan di sini kemarin juga kita lihat ya di lingkungan sini bahkan juga ada anjing. Nah, Iya. kenapa Pak alasannya kok ada anjing gitu loh, Pak? Banyak Oh, anjing di sini. Kalau ada anjing, kalau aku kan suka memelihara anjing karena aku kan sering ke rumah sana. Jadi kalau di rumah sana kan kalau aku tidur di dalam rumah, yang menjaga rumah itu kan anjing. Yang di luar kalau ada apa-apa, kalau yang tuan rumah tidur kan nggak tahu kalau nggak ada anjing. Ini yang kalau ada apa namanya macan, ada ular, ada apa kan yang tahu anjing dulu. Ya, Tapi gitu. pernah nggak Pak kejadian tiba-tiba ada binatang yang datang ke rumah gitu, pernah nggak Pak? Kalau anu kan celeng, Celeng pernah. celeng nggak ada, tapi belum sempat aku melihat kan udah diburu sama anjing-anjing kan udah pergi gitu. Artinya bahwa di kampung mati atau di kampung sini banyak anjing itu adalah untuk menjaga rumah ya. Ya, Apa, kalau pemirsa? tapi kan ke sana, Iya. dari sana. Kalau sini kan banyak warga, jadi nggak mungkin ada apa. Kalau Karena- anjing iya. itu kan, kalau aku sini ikut, sana ikut. Oh, Iya. jadi anjingnya ngikutin gitu Pak? Iya, Oh. ngikut terus. Kalau aku di mana ikut. Ya. Artinya kan karena Pak Sumiran sendiri tinggalnya jauh di sana ya, dan di Ya. tengah hutan, itu perlu ada anjing. Karena apa? Untuk menjaga rumahnya. Karena sering sekali ada binatang-binatang yang datang ya Pak, Iya, datang ke kalau rumah. ada Nah, abang, jadi ada abang ya. ya itu Kadang-kadang ada binatang buas iya, datang ke sana. Kadang ada apa aura apa itu kalau manusia kan kalau nggak mata apa itu ngelihat, kalau anjing kan bisa tahu. peka ya. Iya, mungkin kalau anjing kan pernah bisa lihat apa-apa, bau apa kan, gue hebat nih. Terima kasih Iya. Pak Sumiran untuk keterangannya. Iya. Ya. Mbak Sumini ini di sini sebagai apa Mbak? RT RT. Di sini masuknya RT berapa Mbak? 45. 45. Mbak, kita pengen tahu nih, kan Mbak sebagai ketua RT ya di sini. Nah, kehidupan Pak Sumiran ini seperti apa Mbak di desa sini, di atau kampung mati ini mungkin? Bisa Maksudnya cerita. kehidupan Sehari-harinya. Oh ya Pak Sumiran tuh kerja lah. Terus ya kerja nanti pagi pulang sore gitu. Pagi pulang sore. Terus kemudian di apa istilahnya, kalau di kampung kan biasanya ada kegiatan-kegiatan kampung ya Mbak. Iya. Itu seperti apa Mbak? Ya kadang ikut kalau nggak ada acara yang lebih. Oh, nah Mbak sebagai Mbak Sumi ini sebagai ketua RT. Nah Mbak Sumi pernah nggak mungkin sebagai ketua RT kan jelajah, nah mungkin sowan gitu ya, Iya. sowan ke rumah-rumah warga. Iya. Salah satu ke rumah Pak Sumiran yang sering disebut sebagai kampung mati. Mungkin Mbak pernah bisa cerita. Pernah ke rumah itu yang di kampung mati? Oh pernah. Pernah. Seperti Sering, apa Mbak? Mungkin situasi di sana bisa Ya, diceritakan di sana Mbak? kan ya kayak gimana gelap-gelap gimana. Gelap-gelap gimana? Dan kalau Mbak pernah nggak, kan katanya cerita-cerita kan di situ juga sering terjadi hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia ya Mbak, Iya. hal-hal mistis. Mbak Sumini sendiri pernah mengalami hal itu? Belum, soalnya saya kan ke sana siang gitu loh. Hmm. Mungkin kalau Kalau Ya, oke. Mungkin ada pesan-pesan nih buat pemirsa wisata Nusantara yang siapa tahu mungkin suatu saat bisa main atau sowan ke Kampung Mati di sini. Ada mungkin pesan-pesan Mbak? ya kalau pengen ya Silakan. ya. Jadi Mbak Sumini ini juga memberikan pesan bahwa bagi pemirsa wisata Nusantara apabila ingin main ke desa sini, ke Kampung Mati, silahkan welcome. Yang penting adalah nanti tetap budukoh lewat jalan, dulu, iya. ke budukoh dulu,
sowan, lapor, nanti baru main ke tempatnya Pak Sumiran Iya ini. gitu. Yang penting laporan dulu gitu. Ya, oke, terima kasih Iya, Mbak Sumini. Oke, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Saya Gunawan. Pak Gunawan. Pak Gunawan ini di sini sebagai apa Pak? Kalau saya di sini jadi suami dukuh ya, dukuhnya bukan saya. Kebetulan istri saya jadi dukuh, tapi kemungkinan karena untuk yang lebih tahu untuk wilayah Watubelah itu mungkin ke saya. Pak Gunawan, kami kan juga kemarin sudah sempat sowan ya, Iya. sowan ke rumah Bapak Sumiran ya. Nah, ini kita pengen tahu lebih dalam Pak terkait kampung mati itu di Watubelah iya. ini. Monggo Pak, silakan. Ya, untuk kampung mati itu memang benar berada di wilayah kami, tepatnya di RT 45 di RW 22. Itu kenapa dinamakan kampung mati? Mungkin banyak sekali yang bertanya tentang hal itu. Dan kampung mati itu sendiri itu muncul nama itu setelah kemarin ada teman-teman dari YouTuber yang meliput tentang lokasi tersebut. Nah, kenapa dinamakan kampung mati? Karena di situ dulunya ada sekitar 10 rumah di situ. Akan tetapi untuk saat sekarang dengan berjalannya waktu tinggal 1 rumah yang ditempati, yaitu tempatnya Pak Sumiran itu. Dan sebenarnya untuk tentang lokasi itu, kalau dibilang itu angker itu ya enggak, kalau dibilang enggak ya karena itu namanya hal gaib ya, kita harus mempercayai tentang hal itu. Karena tapi kami percaya bahwa di situ itu memang sebenarnya dulu wilayah yang cukup nyaman sebenarnya dihuni. Kan tapi karena terbentur dengan keadaan yang dari waktu ke waktu akses jalan yang tidak bisa dibuka. Karena apa? Akses jalan itu memang di perbukitan, jadi kita kesulitan untuk membukanya. Di situ. Kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa kok tidak dialokasikan anggaran yang dari desa, anggaran desa ataupun yang dari yang lain, itu sebenarnya kami sudah ada pemikiran ke sana, akan tetapi tidak memungkinkan apabila nanti anggaran desa itu untuk alokasi untuk membuka akses jalan ke sana. Apalagi di situ memang nanti akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi, cukup banyak. Karena di situ apalagi ditunjang dengan posisi letak geografis yang mungkin dari letak perekonomiannya juga mungkin masih bisa dibilang dari masyarakat itu belum terlalu penting sekali. Tetapi karena untuk penduduknya dulu yang di sana itu dari 10 rumah dan sekarang tinggal 1 rumah, itu kan mereka berpindah ke tempat yang lebih dekat dengan jalan, dengan pertimbangan roda perekonomian mereka itu lebih bisa terjangkau dan lebih lancar. Intinya seperti itu. Jadi mereka itu ingin perubahan tidak hanya di situ, karena akses jalan itu memang sangat sulit untuk kita buka karena letak perbukitan yang cukup curam dan batu-batuan andesit yang mungkin cukup keras dan kesulitan untuk dibuka. Dan untuk Pak Sumiran sendiri itu kenapa masih bertahan di lokasi tersebut, di kampung mati tersebut, itu karena mungkin satu, itu sudah cukup nyaman di sana. Mungkin juga yang perlu disampaikan, yang sering disampaikan oleh beliau itu karena sejujurnya kami itu sebenarnya sudah berusaha untuk bisa merelokasi Pak Sumiran itu dari tempat tersebut ke tempat yang lebih ramai penduduknya, yang ada tetangganya. Itu dengan kemarin di program BSPS pemerintah itu kita juga alhamdulillah sudah terwujud. Walaupun demikian itu belum berkenan untuk menempati seperti itu. Dan sekarang walaupun sebenarnya sudah siap huni, tetapi mungkin dengan segala pertimbangan beliau dari keluarga ataupun mungkin tingkat kenyamanan tersebut, mungkin beliaunya itu masih enggan lah untuk menempati itu. Dan sekarang untuk rumah yang baru yang dari BSPS itu yang menempati anak laki-lakinya. Oke. Nah, kemudian Pak, kalau tadi kan kita bicara kalau di kampung mati sendiri tuh aktivitasnya, maksudnya kehidupannya dari mana Pak? Petani kah atau bagaimana? Oh iya, untuk Pak Sumiran sendiri, setahu saya beliau adalah buruh.
Jadi dia biasa tukang kayu bisa, tukang batu juga bisa, dan segala apapun ketika beliau itu bisa mengerjakan, dia kerjakan. Jadi serabutan, buruh serabutan. Kemudian ini Pak, kemarin kan kita juga sudah sowan ya, sudah sowan ke Pak Sumiran dan juga istrinya beliau gitu, bahwa istrinya beliau juga banyak bercerita, mengalami kejadian-kejadian yang mungkin bisa dikatakan di luar nalar manusia gitu ya. Nah, itu mistis, menurut Bapak gimana itu, Pak? Iya, kalau menurut saya tidak hanya tempat tersebut saja, saya kira dimanapun tempat juga ada ya hal-hal seperti itu, tergantung kita itu mempercaya ataupun tidak. Sedangkan kita memang tidak bisa dipungkiri, dalam Islam pun memang sudah disebutkan bahwa kita itu berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Seperti itu, asalkan kita itu juga tetap beriman kepada Allah, saya kira itu tidak menjadi masalah, karena dimanapun tempat hal-hal seperti itu juga ada. Jadi kan bukan berarti di tempat tersebut bisa dibilang angker, kan begitu. Kemarin kan juga kalau Bapak sendiri sudah pernah non sewu ini, sudah pernah sampai meninjau ke dalamnya Pak Sumiran sendiri yang di itu di Kampung Mati, sudah pernah Pak? Kalau ke sana saya sering. Oh, sering. Iya, sering. Bahkan malam pun saya pernah ke sana. Sebenarnya untuk bapak saya pun asalnya dari sana. Oh, iya. Bapak saya asalnya dari sana, saudara-saudara saya juga keluarga besar itu dari sana. Iya, untuk ibu asli di sini. Jadi saya itu keturunan sana itu sudah dari dulu sebenarnya. Iya, sudah sangat familiar, karena di situ itu tidak ada yang dulu namanya tempat itu suci atau kampung mati sekarang itu menjadi tempat yang angker, itu bukan. Seperti itu. Jadi sebenarnya karena tempat itu sepi, yang sekarang sudah jarang dihuni oleh warga-warga yang lain, yang hanya tinggal satu rumah, otomatis kan di sana terbengkalai. Yang dulunya jadi perumahan, bekas perumahan itu sekarang menjadi semak belukar. Jadi istilahnya di situ terlihat seperti mistis di situ kan. Padahal kita tahu untuk di sekitar dimanapun tempat itu hal-hal mistis itu jelas ada. Walaupun tidak hanya di tempat-tempat seperti itu, di tempat ramai pun juga ada kan gitu. Kalau saya seperti itu. Kemudian kemarin kan suami saya juga sudah ke rumah itu ya Pak, ke rumah Pak Sumiran yang di bawah itu, dan itu kalau untuk akses air segala macam itu gimana Pak? Kalau akses air itu dulu untuk mencukupi kebutuhan warga waktu di situ masih ada banyak rumah itu mempergunakan mata air Sendang Pule yang ada di atasnya. Nah, dengan berjalannya waktu sempat ada gempa Jogja waktu itu tahun 2006 ya kalau nggak salah, atau 2000 berapa ya, gempa Jogja itu 2006. Itu berpengaruh dengan mata air tersebut, dan akhirnya sekarang tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air untuk setiap harinya, Pak Sumiran itu mempergunakan mata air yang dari sungai. Mata air sungai yang di bawahnya itu yang ambil sebelah atasnya kan bisa dia tarik selang, pakai selang. Oh gitu. Nah, selain itu kan juga ini Pak, pasti kan saat ini pasti rame ya Pak, sudah rame ya, ada orang mengetahui Kampung Mati di wilayah Watu Belah Kulon Progo ini. Nah, mungkin Bapak juga ada mungkin pesan-pesan ya bagi tamu yang mau berkunjung, mau sowan gitu, mungkin ada pesan-pesan. Mungkin sedikit kami sampaikan ya, sebagai pemangku wilayah khususnya di Padukuhan Watu Belah, yang notabene itu kita bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kejadian, entah itu hal positif ataupun negatif. Kita otomatis kan kita harus tahu, karena kita juga nantinya akan dimintai pertanggungjawaban untuk informasi tersebut yang sudah mungkin terutama untuk yang di wilayah kami yang sudah viral seperti Kampung Mati ini. Saya mengharap lah istilahnya dari mungkin ada teman-teman YouTuber ataupun dari media-media, setidaknya kita juga ada melalui pintu prosedur yang benar. Artinya kepinginan kami itu setidaknya ada izin lah, sedikit izin atau pemberitahuan ke kami ya, kulon nuwun ke kami. Kami bukan apa-apa, tetapi kami kan memang wajib tahu kegiatan sedikit besarnya di situ, kegiatan yang ada di wilayah kami itu untuk apa, tujuannya apa, dan manfaatnya apa, ataupun nanti pengaruhnya apa, itu kan kita kan harus bertanggung jawab kan. Jadi istilahnya kita tidak akan menutup diri ataupun membatasi, tetapi setidaknya kalau kita tahu apa aktivitas yang dilakukan di situ kan, kita apabila nanti ada instansi yang menanyakan hal tersebut, itu kami tahu dan bisa menjawab.
Karena itu selama ini itu sudah pasti itu walaupun bukan kejadian besar ataupun kejadian kecil, itu mesti kita ditanyai dari pihak-pihak yang terkait. Itu mesti kita ditanyai, ini tahu tidak informasi seperti ini, benar tidak. Nah, seperti itu. Makanya harapan kami apapun yang diberitakan ataupun yang diangkat di situ itu sesuai real kenyataan. Jangan sampai nanti juga berbeda dengan hal yang sebenarnya yang hanya sekedar untuk membuat berita biar laku. Intinya seperti itu saja sih. Ya, baik. Terima kasih informasinya Pak. Iya, Gunawan. sama-sama Bu. Sekian perjalanan kita hari ini di Kampung Mati, Kulon Progo. Tunggu perjalanan kita berikutnya ke Kampung Hindu di Gunung Kidul. Sampai ketemu.